إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, keselamatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan sholat Jum'ah. Untuk itu, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah ada kebaikan, manfaat bagi seorang yang menjalankannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dilarang Allah ada keburukan, kerugian dan kemudaratan bagi seorang yang tetap mengerjakannya. Sebagaimana ibadah ketakwaan kita yang telah kita tunaikan di bulan yang lalu sebagai proses pembelajaran yang kita lalui di bulan yang sangat mulia itu, yang mana memberikan kita begitu banyak kemanfaatan yang semoga nantinya di bulan-bulan berikutnya, di hari-hari setelah bulan Ramadan itu, kita bisa melaksanakan ketakwaan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa at-taqwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bahwa ketakwaan itu ada 4 sifat bagi mereka yang mengaku bertakwa kepada Allah. Yang pertama yaitu al-khawfu minal jalil, mereka yang takut kepada Allah yang Maha Agung, yang mana ketakutan ini tidak menjadikannya dia menghindari Allah, tidak menjadikannya dia meninggalkan perintah-perintahnya Allah, sebagaimana takutnya kita terhadap manusia, yang mana ketika kita mendapatkan masalah terhadapnya, maka kita akan berusaha untuk menghindarinya. Namun ketaatan kita kepada Allah, ketakutan kita kepadanya akan menghasilkan kedekatan kita kepada Allah, yang mana akan membuahkan hasil bahwa kita akan selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, bukan malah menjauhinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut ini harus kita tanamkan pada diri kita, yang mana jika seorang takut kepada makhluk selain Allah, itu akan membahayakan amalan-amalan ibadahnya yang nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu marilah kita selalu memiliki rasa takut kita kepada Allah dengan cara kita mendekat kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang selanjutnya, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa kepada Allah, ia akan selalu berusaha untuk beramal sesuai dengan at-tanzil, wahyu yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu hendaknya untuk kita mengerjakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Karena begitu banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk at-tanzil Al-Quran, yang menjadikan kita nanti tidak akan dianggap. Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka alangkah baiknya ketika kita belajar untuk bertakwa kepada Allah, menggunakan at-tanzil, firman Allah, menggunakan hadis yang Nabi SAW sabdakan. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Orang yang bertakwa, ia akan sungguh-sungguh dalam beribadah, berbakti kepada Allah, berserah diri kepadanya, beramal soleh yang didasari Al-Quran dan hadis. Karenanya orang yang bertakwa, ia akan khawatir apabila amalannya yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Maka ketika amalan kita tidak didasarkan dengan contoh Rasulullah, tidak didasarkan dengan Al-Quran, Allah akan menimbangnya sebagai debu yang berterbangan, yang tidak ada beratnya dalam hisab tersebut. Maka orang yang bertakwa, ia akan berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, pedomannya, petunjuk dalam bersikap di dunia, bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, hingga ia mempelajarinya bukan hanya sekedar bacaan, namun ia akan mempelajari dengan arti, bahkan pengertian tafsir maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya takwa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wal qanaa'atu bil qalil. Mereka orang yang bertakwa akan merasa cukup dan ridha kepada Allah dengan pemberian apapun, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila seorang tidak memiliki sifat qanaa'ah, maka dalam dirinya akan mendapati sifat tamak, rakus terhadap duniawi. Mereka akan melakukan segala cara sehingga memperoleh keinginan tujuannya yang tidak dibenarkan oleh Allah, oleh agama. Namun mereka yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan, mereka akan menerima apa adanya. Mereka akan merasa cukup dengan pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang mana diberikan kepadanya bukan hanya sekedar harta,
bukan hanya sekedar materi, tetapi segala karunia yang Allah berikan kepadanya, karunia yang Allah limpahkan kepada dia, kesehatan yang diberikan kepada Allah, kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, kedudukan, pangkat, dan apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, mereka akan mensyukuri, walaupun bukan hanya melulu soal harta. Jamaah yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, takwa yang selanjutnya yaitu wal istidadu liyaumir rahil. Mereka yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa mempersiapkan bekalnya, akan menghadapi kehidupan setelah di dunia ini. Mereka percaya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian di dunia ini. Oleh karena itu, mereka akan mempersiapkan amal salihnya dengan sebaik-baik bekal kehidupan nanti. Rasulullah suatu saat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang cerdas, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Lantas Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban bahwa manusia yang paling cerdas dan paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling semangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Oleh karena itu, orang yang mengingat mati, hidupnya akan selalu berhati-hati. Dia akan waspada dan tidak akan mudah terjerumus ke dalam kubangan dosa. Itulah orang-orang yang cerdas dan berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keimanan, ketakwaan kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah sampai nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa ia akan memiliki sifat rendah hati, bukan rendah diri di hadapan orang lain. Ia akan qanaah, menerima dan ridha atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Ia akan meninggalkan segala sesuatu yang subhat, segala sesuatu yang haram, dan ia akan berusaha untuk menegakkan apa itu hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ia akan yakin dengan keyakinan dan kesabarannya untuk menjalankan perintah tersebut, ajaran agama Islam dengan baik dan dengan kebenaran sesuai dengan petunjuk Rasulullah, agar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita mengikrarkan bahwa kita bertakwa kepada Allah, namun ia hakikatnya menjadikan dirinya agar berhati-hati dalam bertindak, agar berhati-hati dalam mengucapkan lisannya, hingga ia tidak menginginkan kakinya menginjak duri-duri larangan
larangan yang Allah berikan kepadanya. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah mengampuni kita dan memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa istiqomah di jalan yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali bi ni'matika wa tahawwalu afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.